Assalamualaikum, halo adik-adik, welcome to my channel bersama Ilmu Matematika. Pertemuan kali ini lanjutan pembahasan prediksi soal tryout kelas 6 sebagai bahan belajar untuk kalian di rumah. Oke, langsung saja disimak baik-baik videonya. Nomor 6 ya adik-adik. Rika memiliki pita sepanjang 40 desimeter. Rika memberikannya kepada adiknya sepanjang 1 meter. Pada suatu hari, Rika memakainya lagi untuk menghias kado sepanjang 225 cm. Panjang pita Rika sekarang adalah titik-titik sentimeter. Nah, ini satuan panjang ya adik-adik. Nah, di sini kita harus merubah satuannya ini ke dalam satuan sentimeter terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita kerjakan bersama-sama untuk soal nomor 6. Di sini kakak sudah persiapkan untuk nomor 6. Jadi dari 40 desimeter ini kita ubah ke dalam satuan sentimeter. Ingat, dengan tangga satuan panjang ya adik-adik. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Apabila turun satu anak tangga berarti dikali 10. Apabila naik satu anak tangga dibagi 10. Paham ya adik-adik sampai sini? Kemudian di sini kita lanjut ke soal nomor 6. Dari 40 desimeter ke sentimeter, kita lihat dari desimeter ke sentimeter berarti turun satu tangga ya adik-adik. Dari desimeter ke sentimeter sini, jadi berarti turun satu anak tangga, berarti dikali 10. 40 dikali 10 hasilnya adalah 400 cm. Kemudian Rika memberikannya kepada adik sepanjang 1 meter. Jadi 1 meter ke sentimeter. Kita lihat pada satuan tangga satuan panjang dari meter ke sentimeter 1, 2 berarti turun 2 anak tangga dikali 100 ya adik-adik. Jadi 1 dikali 100 hasilnya adalah 100 cm. Nah, di sini baru kita mulai mengerjakan 400 cm dikurang 100 cm karena diberikan kepada adiknya ya adik-adik. 100 cm, jadi sisanya adalah 300 cm. Kemudian dari 300 cm itu Rika memakainya lagi untuk menghias kado sepanjang 225 cm, berarti dikurang dengan 225 cm ya adik-adik. Nah, jadi sisanya adalah 75 cm. Jadi panjang pita Rika sekarang adalah 75 cm. Kita lihat pada pilihan jawabannya 75 cm ada di poin yang C. Kita silang ya adik-adik. Kemudian next kita lanjut ke soal nomor 7. KPK dari 8, 25 dan 40 adalah titik-titik. Nah, di sini untuk soal nomor 7 ya adik-adik diperhatikan baik-baik agar bisa mengerjakan soal tryout di sekolah ya adik-adik, kurang lebihnya seperti ini. Jadi KPK dari 8, 25 dan 40. Nah, kita gunakan pohon faktor ya adik-adik. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya 4, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, ini faktorisasi primanya ya adik-adik yang kakak lingkari. Kemudian 25 tidak bisa dibagi 2, hanya bisa dibagi 5, hasilnya adalah 5. Jadi yang kakak lingkari ini adalah faktorisasi prima.
Kemudian 40 dibagi 2 hasilnya 20, 20 dibagi 2 10, 10 dibagi 2 5. Nah, ini adalah faktorisasi prima. Kemudian faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 pangkat 3. Kita hitung ya adik-adik, 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3. Kemudian faktorisasi prima dari 25 sama dengan 5 pangkat 2. Nih adik-adik, 5 pangkat 2. Kemudian faktorisasi prima dari 40 sama dengan 2 pangkat 3. 1, 2, 3. 2-nya ada 3 ya adik-adik. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5. Kemudian KPK, baru kita tentukan KPK. Ingat, KPK adalah ambil semua, ambil yang pangkatnya besar ya adik-adik. Jadi kita lihat dari 2 pangkat 3, 5 pangkat 2, 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi KPK-nya adalah kita ambil pangkat yang terbesar dulu ya adik-adik, 2 pangkat 3. Di sini kita ambil salah satu. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 8 dikali 5 pangkat 2 25. Jadi 8 dikali 25 hasilnya adalah 200. Kita lihat pilihan jawaban untuk nomor 7 200 ada pada poin yang B. Kemudian next ya adik-adik, kita ke soal nomor 8. Hasil perhitungan 10 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 3 dikurang 11 pangkat 3 sama dengan titik-titik. Nah, untuk soal nomor 8 di sini ya adik-adik, kakak sudah mengerjakan. Jadi 10 pangkat 3 itu kita jabarkan dulu ya adik-adik. 10 pangkat 3 berarti 10 dikali 10 100, 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Kemudian 8 pangkat 3 512. Kemudian 11 pangkat 3 itu 1331. Nah, jadi kita jumlahkan keseluruhannya. 1000 ditambah 512 hasilnya adalah 1512. Kemudian dikurang dengan 1331 hasilnya sama dengan 181. Kita lihat pilihan jawaban untuk nomor 8 181 ada poin yang B. Jadi kita silang ya adik-adik. Nah, kemudian lanjut kita ke soal nomor 9. Hasil dari akar 125 akar pangkat 2 ditambah 1728 akar pangkat 2 dikurang 8000 akar pangkat 2. Nah, ini kakak anggap kita lewati ya adik-adik karena tidak ada jawabannya. Jadi 125 ini bukan dari akar pangkat 2 ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 10. Hasil dari 31/5 ditambah 86/8 adalah titik-titik. Nah, di sini ini bentuk pecahan campuran ya adik-adik. Ingat ya, ini soal kelas 5 ya adik-adik. Jadi ini adalah bentuk pecahan campuran. Nah, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya adik-adik. Nah, jadi untuk soal nomor 10, 31/5 ditambah 86/8. Nah, jadi di sini kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya adik-adik. Jadi 5 dikali 3 15 ditambah 1 16/5, penyebutnya tetap 5. Kemudian 8 dikali 8 64 ditambah 6 70 penyebutnya tetap 8. Kemudian 16/5 ditambah 70/8. Nah, ini penyebutnya berbeda ya adik-adik, 5 dan 8. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi kita cari KPK dari 5 dan 8 adalah 40. Jadi
5 supaya menjadi 40 dikali 8. Kemudian penyebut dikali 8, pembilang juga harus dikali 8 ya. Adik-adik paham ya? 8 supaya bisa menjadi 40 dikali 5. Penyebut dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. Jadi 16 dikali 8 hasilnya adalah 128 per 40 penyebutnya. Ditambah 70 dikali 5, 350 per 40 penyebutnya. Nah, sudah sama penyebutnya ya adik-adik. Jadi kita tinggal menjumlahkan. 128 ditambah 350 hasilnya adalah 478 per 40 ya adik-adik. Jadi hasilnya adalah 478 per 40. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya adik-adik. 478 dibagi 40 hasilnya adalah 11,38 per 40. Nah, ini masih besar ya adik-adik. Jadi kita sederhanakan lagi menjadi 11,19 per 20. Jadi sama-sama dibagi 2. Penyebut dibagi 2, maka pembilang juga harus dibagi 2. Jadi 38 dibagi 2 hasilnya adalah 19. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi ya adik-adik. Jadi hasilnya adalah 11,9 per 20. Kita lihat pada pilihan jawaban nomor 10, 11,19 per 20. 11,19 per 20 berarti pilihan jawabannya adalah yang poin C. Next ya adik-adik, kita ke soal nomor 11. Bagas mempunyai satu batang kayu yang panjangnya 81/2 meter. Kayu itu ia potong untuk membuat tongkat pramuka sepanjang 2,5 meter. Kemudian ia potong lagi untuk tiang bendera. Jika kini sisa batang kayu Bagas tinggal 3/4 meter, maka panjang tiang bendera yang dibuat Bagas adalah titik-titik meter. Nah, kita lihat satuannya di sini sudah sama-sama meter semua ya adik-adik. Jadi kita tidak perlu menyamakan lagi satuannya ya adik-adik. Jadi kita tinggal mengurangkan ya ini adik-adik ya. Kita hitung bersama-sama untuk soal nomor 11. Jadi di sini sudah kakak persiapkan nomor 11. Nah, jadi dari 81/2 dikurang 2,5 ini sama seperti bentuk pecahannya adalah 25/10 ya adik-adik, karena satu angka di belakang koma ya adik-adik. Jadi 25/10, kemudian kita kurang lagi dengan 3/4 meter ya. Jadi di sini kita ubah yang 81/2 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 2 dikali 8, 16 tambah 1, 17/2. Kemudian 25/10 dikurang dengan 3/4. Nah, di sini penyebutnya 2, 10 dan 4. Jadi kita cari terlebih dahulu KPK dari 2, 10 dan 4 ya adik-adik, yaitu 20. Nah, jadi 2 supaya menjadi 20 dikali 10, pembilang juga dikali 10. 10 supaya menjadi 20 dikali 2, pembilang juga dikali 2. Kemudian 4 supaya menjadi 20 dikali 5, pembilang juga dikali 5 ya adik-adik, paham ya? Kemudian di sini 17 dikali 10, 170/20 penyebutnya. Kemudian 25 dikali 2, 50/20 penyebutnya. 3 dikali 5, 15/20. Sudah sama-sama 20 ya adik-adik penyebutnya. Kemudian kita kurangkan 170 dikurang 50,
120 per 20 kemudian dikurang 15 per 20 sama dengan 105 per 20. Nah ini kita sederhanakan ya adik-adik. 105 dibagi 20 hasilnya adalah 5 per 20. Nah ini masih bisa disederhanakan ya adik-adik, sama-sama dibagi 5. Jadi penyebut dibagi 5, pembilang juga harus dibagi 5. Jadi 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Jadi 5 1 per 4 ya adik-adik. Jadi ini sudah bentuk yang paling sederhana. Jadi maka panjang tiang bendera yang dibuat Bagas adalah 51 per 4 meter. Jadi untuk nomor 11 pilihan jawabannya adalah 51 per 4, poin yang A. Kemudian next kita ke soal nomor 12 ya adik-adik. Nomor 12, ibu membeli beras 51 per 4 kilogram, kemudian ibu membeli lagi 41 per 2 kilogram. Nah ini berarti dijumlah ya adik-adik. 51 per 4 ditambah dengan 41 per 2. Jika beras tersebut digunakan memasak seberat 6,25 kilogram, nah ini dikurang, setelah dijumlah kita dikurang dengan 6,25 kilogram. Sisa beras ibu sekarang adalah titik-titik kilogram. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 12 ya adik-adik. Ini masih bentuk pecahan ya. 51 per 4 ditambah 41 per 2 dikurang, kemudian dikurang dengan 6,25. Nah ini 6,25 ini bentuk pecahannya adalah 625 per 100 karena ada dua angka di belakang koma. Paham ya adik-adik? Nah jadi untuk soal nomor 12 kita lanjut. 51 per 4 ditambah 41 per 2 dikurang 625 per 100. Nah jadi di sini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu ya adik-adik. Ini kan campuran, kemudian kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 4 dikali 5 20 ditambah 1 21 per 4, kemudian 2 dikali 4 8 tambah 1 9 per 2 dikurang 625 per 100. Nah di sini penyebutnya 4, 2 dan 100. Kita cari KPK-nya ya, 4, 2 dan 100. Jadi penyebutnya adalah jadikan per 100 ya adik-adik. Jadi 4 supaya menjadi 100 dikali 20 25, kemudian pembilang juga harus dikali 25. 2 supaya menjadi 100 dikali 50, pembilang juga harus dikali 50. Ini tetap ya adik-adik. Kemudian 21 dikali 25 hasilnya adalah 525 ditambah 9 dikali 50 450 per 100 dikurang 625 per 100. Jadi sama-sama penyebutnya 100 ya adik-adik. Kita jumlahkan. Jadi 525 ditambah 450 hasilnya adalah 975 dikurang dengan 625 per 100. Nah, jadi 975 dikurang 625 hasilnya adalah 350 per 100. Nah, ini disederhanakan ya adik-adik. 350 dibagi 100 hasilnya adalah 350 per 100. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya adik-adik. Jadi 350 supaya sederhana, paling kecil bentuknya ya. Jadi sama-sama dibagi 50. 50 dibagi 50 1, 100 dibagi 52. Jadi bentuk sederhananya adalah 31 per 2 atau ini bentuknya 3,5 kg. Jadi sisa beras ibu sekarang adalah 3,5 kg ya. Jadi untuk nomor 12 3,5 kg yang poin D ya adik-adik. Kita silang poin yang D. Kemudian next kita ke soal nomor 13. Pak Suryo menanam padi dan jagung di sawahnya. Ia memberikan pupuk dengan perbandingan 7/5.
Jika dalam 1 bulan Pak Suryo membutuhkan pupuk sebesar 84 kg untuk memupuk padinya, maka kebutuhan pupuk untuk tanaman jagungnya adalah titik-titik. Nah, di sini satuannya adalah kilogram ya adik-adik. Untuk soal nomor 13 kakak kasih dengan cara yang mudah ya adik-adik supaya kalian cepat mengerjakannya. Jadi untuk soal nomor 13 kita gunakan persamaan ya adik-adik. Jadi 7/5 ini perbandingannya 7/5 sama dengan 84 per X-nya. Jadi X-nya ini kan belum diketahui. Jadi kita kali silang ya adik-adik. 7 kali X 84 kali 5. Jadi 7X sama dengan 84 kali 5. 7X sama dengan 420. Kita cari X-nya. X itu ya pupuknya ya adik-adik. Jadi X sama dengan 420 dibagi 7. X sama dengan 60. Jadi kebutuhan pupuk untuk tanaman jagung Pak Suryo adalah 60 kg. Kita cari pilihan jawaban nomor 13 adalah 60 kg, poin yang B. Oke adik-adik, kita next ke soal nomor 14. Denah rumah Pak Rudi berbentuk persegi panjang yang panjangnya 10 cm dan lebarnya 8 cm. Jika skala denah rumah Pak Rudi tersebut adalah 1:250, maka luas rumah Pak Rudi yang sebenarnya adalah titik-titik meter persegi. Nah, jadi untuk soal nomor 14 begini adik-adik, ini sudah kakak gambar. Ini bentuk rumahnya adalah persegi panjang. Jadi panjangnya yang ada di denah panjangnya 10 cm, kemudian lebarnya 8 cm. Nah, kita cari terlebih dahulu panjang sebenarnya ya adik-adik. Jadi panjang sebenarnya 10. Nah, dari sini 10 dikali 250. 250 dari mana Kak? Ini skalanya ya adik-adik, kita kali dengan skalanya 250. Jadi 10 cm dikali 250 sama dengan 2500 cm. Nah, ini satuannya ini kita ubah ke dalam satuan meter ya adik-adik. Jadi 2500 kita ubah ke meter. Jadi dia anak tangganya masih ingat ya adik-adik, dari cm ke meter. Berarti dari cm ke meter berarti dia naik ya adik-adik, naik 2 tangga, berarti dicoret nolnya. Jadi sisa 25 meter. Kemudian lebar sebenarnya 8 cm dikali 250. Ini lebar pada denah ya adik-adik, 8 dikali 250 sama dengan 2000 cm. Kita ubah satuannya menjadi meter, dicoret 2 angka nolnya, jadi sisa 20 meter. Kemudian baru kita tentukan luas sebenarnya. Luas sebenarnya, rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar ya adik-adik. Jadi kita masukkan panjangnya adalah ini 25, kemudian lebarnya adalah 20 meter. Jadi 25 meter dikali 20 meter sama dengan 500 meter persegi. Nah, kita lihat pilihan jawaban untuk nomor 14 adalah 500 meter persegi yang poin A. Next kita ke soal nomor 15 ya adik-adik. Dini belajar pelajaran matematika selama 1/2 jam atau 1,5 jam ya adik-adik. Setelah itu dia belajar pelajaran IPA selama 45 menit dan IPS selama 1200 detik. Lama waktu Dini belajar adalah titik-titik menit. Nah, berarti ini disuruh mengubah satuannya menjadi menit ya adik-adik. Untuk soal nomor 15
Mari kita kerjakan bersama-sama. Nomor 15. Nah, di sini berarti 1/2 jam itu berarti 1,5 jam. Nah, jadi di sini untuk 1 jam sendiri ini kita ubah semuanya ke dalam menit ya adik-adik. Ubah semua waktu menjadi menit ya. Jadi 1 jam itu perlu diingat, untuk 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 detik itu 1/60 menit. Jadi di sini 1,5 jam itu kita ubah ke dalam satuan menit ya adik-adik. Jadi dikali 60. Jadi 1,5 jam dikali 60 itu hasilnya adalah 90 menit. Itu untuk pelajaran matematika ya adik-adik, paham ya. Kemudian Dini belajar IPA itu tetap 45 menit. Karena satuannya udah menit ya adik-adik. Jadi kemudian di sini Dini belajar IPS. IPS itu selama 1200 detik. Nah, ini kita ubah menjadi satuan menit ya adik-adik. Bahwa 1 detik itu 1/60 menit. Nah, jadi di sini 1200 detik dikali 1/60 menit. Jadi kita coret nolnya 1, jadi sisa 120 dibagi 6, hasilnya adalah 20 menit ya adik-adik, paham ya. Jadi jadi lama waktu Dini belajar, nah itu kita jumlahkan keseluruhannya ya adik-adik. Jadi lama waktu Dini belajar adalah 90 menit ditambah 45 menit ditambah 20 menit, hasilnya sama dengan 155 menit ya adik-adik. Di sini 155 menit. Kita lihat pilihan jawaban untuk nomor 15, 155 menit. Ada pada poin yang D. Jadi kita silang poin yang D. Oke adik-adik, kita next ke soal nomor 16. Pak Malik adalah seorang pedagang peralatan rumah tangga. Saat ini tokonya tersebut mempunyai persediaan piring sebanyak 10 gros. Seorang pengecer membeli piring tersebut sebanyak 48. Seorang pengecer membeli piring tersebut sebanyak 48 lusin. Banyaknya piring yang masih tersisa di toko Pak Malik adalah titik-titik. Nah, ini untuk soal nomor 16. Kakak jelaskan sedikit ya adik-adik. Nomor 16. Untuk 1 gros itu sama dengan 12 lusin. Ya adik-adik, paham ya. Kemudian 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi 1 lusin itu isinya 12 buah ya adik-adik, atau 12 biji. Kemudian di sini persediaan awal piring Pak Malik adalah 10 gros ya adik-adik, paham ya. 10 gros dalam soal ini tadi persediaan awalnya adalah 10 gros. Kemudian dikali 12 lusin. Kita jadikan lusin terlebih dahulu ya adik-adik, dari gros ke lusin. Jadi jumlahnya adalah 120 lusin. Nah, jadi 10 gros itu 120 lusin. Kemudian dari lusin kita ubah menjadi buah ya adik-adik, menjadi satuan buah. Jadi 120 lusin dikali 12 buah ya. 1 lusin ada 12 buah, berarti 120 lusin itu dikali 12 buah sama dengan 1440 buah. Paham ya adik-adik sampai sini? Kemudian dibeli pengecer 48 lusin. Nah, ini dibeli pengecer 48 lusin. Berarti 48 dikali 12 buah, karena 1 lusin itu isinya 12 buah. Kita ubah menjadi buah ya adik-adik, satuannya buah. Jadi 48 lusin dikali 12 buah sama dengan
576 buah. Jadi yang sudah dibeli pengecer itu 576 buah. Nah, jadi sisa piring Pak Malik sama dengan, ya, perhatikan ya adik-adik. Jadi sisa piring Pak Malik sama dengan 1440 ini tadi ya adik-adik. Nah, ini 1440 buah dikurang dengan yang sudah dibeli pengecer ya adik-adik, 576 buah. Jadi sisanya adalah 864 buah. Jadi untuk soal nomor 16 jawabannya adalah 864 buah. Kita lihat pada pilihan jawaban nomor 16, 864 buah. Poin yang C. Kita silang ya adik-adik. Kemudian next ke soal nomor 7. Nomor 17 maksud kakak. Bu Diana mempunyai sebidang tanah di Desa Sukajaya. Tanah tersebut digunakan untuk membuat rumah seluas 800 meter persegi, sebuah taman dengan luas 12 are, dan sebuah kolam ikan seluas 0,45 hektar are. Luas lahan Bu Diana seluruhnya sama dengan titik-titik meter persegi. Nah, di sini diubah ya adik-adik ke dalam satuan meter persegi ya adik-adik. Jadi semuanya diubah terlebih dahulu ke dalam meter persegi. Untuk soal nomor 17 nah, jadi perlu diingat ya adik-adik, di sini perlu diingat bahwa 1 R itu sama dengan 100 meter persegi. Kemudian 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Paham ya adik-adik? Ini perlu kalian catat. Ini rumusnya. 1 R sama dengan 100 meter persegi. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Nah, jadi kita kemudian kita hitung luas taman 12 R. Nah, kita ubah ke dalam satuan meter persegi terlebih dahulu ya adik-adik. Jadi 12 R sama dengan 12 R dikali 100 meter persegi sama dengan 1.200 meter persegi dikali 100 meter persegi. Kemudian untuk kolam ikan sendiri ada 0,45 hektar dikali 10.000 meter persegi, karena 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi 0,45 hektar dikali 10.000 meter persegi sama dengan, ini hasilnya adalah 4.500 meter persegi. Jadi luas lahan Bu Diana seluruhnya sama dengan, nah jadi jumlahkan semuanya adik-adik, 800 meter persegi. 800 dari mana Kak? Ini 800 nih dari sini di soalnya ya. Ya adik-adik, tanah tersebut digunakan untuk membuat rumah. Ini luas rumahnya sudah 800 meter persegi. Nah, jadi 800 meter persegi ditambah 1.200 meter persegi ditambah dengan 4.500 meter persegi. Jadi total keseluruhan luas lahan Bu Diana adalah 6.500 meter persegi. Kita lihat pilihan jawaban untuk nomor 17 adalah 6.500 meter persegi. Poin yang A. Next ya adik-adik, ke soal nomor 18. Rina mempunyai sebuah galon. Kakak ulang, Rina mempunyai sebuah galon air yang memiliki volume 25 desimeter kubik. Rina mengambil air untuk minum 5 kali sehari. Jadi Rina ini mengambil air
dalam sehari ada 5 kali secara teratur. Setiap kali mengambil air, Rina mengambil sebanyak 0,5 liter. Maka air dalam galon akan habis selama titik-titik hari. Nah, di sini dia harus mengkonversikan ke dalam satuan volume ya, adik-adik. Perlu kalian ingat bahwa 1 desimeter kubik 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya, adik-adik. Untuk 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, jadi volume galon itu tadi kan ada 25 desimeter kubik. Jadi sama dengan volume galon itu sama dengan 25 liter. Jadi isinya adalah 25 liter. Nah, kemudian total air yang diambil Rina adalah 0,5 liter dalam 5 kali sehari ada 5 kali. Jadi 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5 liter per hari. Nah, maka air dalam galon akan habis selama 25 liter ini tadi ya, adik-adik. Volume galon ini tadi 25 liter itu dibagi dengan ini tadi 2,5 liter per hari sama dengan 10 hari. Jadi jawabannya adalah 10 hari. Akan habis dalam waktu 10 hari. Jadi untuk nomor 18 jawabannya adalah 10 hari. Kita lihat pada poin yang C. Jadi kita silang poin yang C ya, adik-adik.